kalau istri jenengan hadir di majelis taklim, taruhlah saya yang ngisi. Kemudian istri jenengan dandan cantik lah. Wong jenenge wong wedok dandan ya ayu. Lah ini kategorinya tabarruj apa enggak? Orang dia enggak keluar sama suaminya. Ayo. Pak Drian gimana? Tabarruj. Wah, tabarruj berarti bojone sampean lek metu koyok polos ngono tok ae. Lipstikan ndak boleh. Hah? Mana ada hukum ada batas? Oh, iki lek titik oleh lek akeh gak oleh, enggak ada hukum begitu kan? Iya enggak? Minum bir, oh gawe tombo kepingin lek titik ae, ndak boleh. Lah, ini kalau ada istri dandan. Nah, dandan ya dandan seperti halnya istri jenengan blonjo. Apakah harus polos? Oh, wis gak gawe apa-apa, gak gawe parfum, gak gawe deodoran, bagaimana? Cak Kun. Loh, sing duwe bojo lha Rifki tak takoni belum punya istri ya. Menurut hemat saya kembali ke niat. Kita malah mau ya. Jadi kalau ada itu tergantung niatnya untuk apa dulu. Kalau niatnya intinya bukan untuk suaminya di rumah kok. Dia keluar tanpa suami. Ya kalau untuk menjaga hanya sebatas menjaga biar tidak menimbulkan pandangan yang menimbulkan fitnah lagi, keatus dan sebagainya. Itu masih kategori Dia mandi, cuman ya bedakan, lipstikan, begitu kan? Tadi yang dikatakan berlebihan segala macam itu. Jadi kalau menurut saya kalau dalam taraf kewajaran dan ya tadi tidak perlu ukurannya berarti. Oh ya, berarti perlu diskusi kewajaran berdandan itu bagaimana gitu ya? Belum tahu ya. Oke, kita tanya yang terakhir Pak Lundah, gimana ini? Kalau selama itu masih kategori wajar, saya rasa enggak. Kalau melok-melok. Gak masalah, oke. Menurut saya kadang memang si wanita ini memang sudah cantik ya. Meskipun nggak berdandan saja pada saat keluar rumah itu juga wajar saja. Kita juga jadi tertarik gitu. Baik. Ya memang dasarnya wanita ini sudah cantik. Jangan bilang kita tertarik, antum aja. Saya belum, jangan bawa teman gitu. Ya kalau saya pribadi sih, kalau dia tertarik. Oh gitu. Baik. Jadi gini, kata-katanya di Al-Quran, kalau sebelum saya ini keluar rumah, tiba-tiba saya mau ngisi kajian, dek ini robek, seret. Nah, saya ini orangnya pede, jare makku ganteng ya wis lah, nggak robek-robek gak masalah. Ceramah pede-pede saja. Itu yang malu saya atau istri saya? Istri saya kan? Jangan pede kok. Gak saya pede karena di dalam ayatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu itu baju bagi istri jenengan juga baju bagi jenengan. Maknanya kalau istri jenengan itu keluar dandan, pada dasarnya untuk jenengan mantesno. Seumpama ini Pak Lunda, Bu Lunda ini keluar rumah, dinilai orang, beliau gak dandan gak apa. Semenjak dirabi Pak Lunda lho, waduh Bu Lunda kumus-kumus wong biyen niku wayu. Lah iki sing elek siapa? Pak Lunda apa istrinya? Lah iya kan? Maknanya dandannya istri jika keluar tanpa suami tapi niatnya untuk memantaskan suami, maka itu hukumnya boleh. Berdandan tipis tapi untuk menarik daya tarik laki-laki selain suaminya enggak boleh. Sekarang itu ada lipstik namanya nude. Nude itu seperti orang enggak lipstikan. Ternyata ada kok cowok yang suka begitu. Maknanya dandan itu entah tipis entah menor. Kalau tujuannya untuk suami maka boleh. Keluar tanpa suami kalau memantaskan itu juga untuk suami. Maka itu bukan tabarruj. Apa? Jadi yang kedua. Yang kedua namanya tuzayyin. Tuzayyin ini diperbolehkan. Kalau tabarruj tadi ada 3 ya. Berdandan tidak untuk suami. Niatnya untuk menggoda laki-laki lain. Yang kedua, termasuk berpakaian tadi yang diunsur. Yang kedua apa? Pakai parfum. Yang ketiga adalah bersuara dan berjalan dilegok-legokkan, itu tidak boleh, itu tabarruj. Nah yang kedua ini namanya tuzayyin. Tuzayyin itu apa? Berdandan, boleh berdandan. Pakai bedak, pakai lipstik, pakai deodoran. Saya itu pernah ngisi kajian. Ada akhwat ini memahami tabarruj, nggak boleh dandan, nggak boleh pakai minyak wangi, sehingga pakai deodoran nggak mau.
Iya, kalau ada siklus wanita, seandainya ngapunten sekali, ada siklus wanita itu membuat dia hormonnya nggak stabil, dia bau badan. Gimana? Waduh, ngisi kajian nggak fokus dong. Bau ketek kan nggak asik ya kan? Ya kalau pas jauh, kalau begini kena kipas angin ke kita kan, ya nggak sip. Ini yang dikatakan tabarruj itu bukan begitu. Maka yang kedua ini yang disebut tuzayin, yaitu berdandan tapi niatnya untuk memantaskan diri bagi yang tidak punya suami, tapi memantaskan suami bagi yang tidak bagi yang punya suami. Itu namanya tuzayin. Ya berdandan, berpakaiannya pun tidak boleh mukhalifu syar'i, dadahnya ini, lehernya tidak boleh kelihatan. Ada orang yang pakai berdandan tapi anting-antingnya pakai kerudung, tapi antingnya kelihatan. Lah mau nggak mau kan ujung telinganya kelihatan. Ini tabarruj, maka nggak boleh. Kalau itu zayin, nggak melanggar syariah. Nggak ada sulam alis itu nggak boleh. Sulam alis itu kan tabarruj, karena kayak tato nggak meresap. Terus extension rambut itu juga nggak boleh. Ditarik. Nah, pokok sesuatu banyak yang dilarang itu sekarang dilakukan. Maka itu bukan tuzayin. Kalau tuzayin itu tadi boleh. Yang ketiga namanya inayatul yaumiyah. Apa sih inayatul yaumiyah? Inayatul yaumiyah itu adalah skincare. Skincare itu hukumnya boleh. Skin itu kulit, care itu peduli. Sehingga orang merawat kulitnya. Ternyata orang merawat kulit itu bentuk syukur kita kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian kasih nikmat, kalau kalian syukur tak tambah. Kalau kalian enggak syukur enggak dikurangi, enggak diambil tapi diadab. Kalau kayak kita, bapak-bapak lah atau mbak-mbaknya di sana, kalau pun dikasih kulit oleh Allah glowing, maka syukur dong. Caranya apa? Ya dibersihkan, wudu atau cuci muka. Kalau ada komedonya ya beli dong facial foam. Itu bukan tadarruj. Jadi facial foam, kalau kulitnya kering ya kasih pelembab, kasih toner. Kalau keluar pakai sunscreen agar supaya nggak ngeflek boleh. Karena Itu disebut bersyukur. Nah, kita dalam memahami ini jangan sampai kita salah dalam memerintahkan kepada anak perempuan kita, istri kita, itu jangan. Jadi, ora oleh dandan. Itu kasihan itu. Kumus-kumus itu keluar ya. Ya, tolong nanti ditranslate the meaning of kumus-kumus begitu ya. Nah, ini tabarruj itu begitu. Nah, yang pertama adalah tadi tabarruj tidak boleh, yang kedua tuzayin itu boleh dengan catatan untuk suami, yang bukan untuk suaminya orang lain. Yang ketiga adalah inayatul yaumiyah, itu bentuk syukur kita kepada Allah karena kita dikasih kulit. Sehingga bapak-bapak perawatan titik-titik, yo semintae antum raup lah isu. Tapi antum semua jelas raup karena umat Islam, karena ada ritual namanya sholat subuh, maka insya Allah wudu. Maka wudunya ya kalau wudu aja sudah bersih insya Allah kalau kita lakukan secara istiqomah. Taib. Berarti tabarruj sudah difahami ya. Wa aqimnas shalah. Ternyata kalau kita memiliki perempuan, baik itu anak kita, baik itu istri kita, baik itu ibu kita, baik itu mertua kita, maka kita selaku laki-laki harus memiliki wa aqimnas shalah, yaitu agar supaya kita itu mampu mengajak atau memahamkan pentingnya sholat, mampu mengajak, memahamkan agar supaya sholat itu harus dilakukan. Maknanya bagaimana? Ya harus dikaji. Kapan hari kita sudah membahas tentang fadilatus sholat, kapan hari kita kaifiatus sholat, sudah. Maka di sini waqimnas sholat. Kadang orang itu kalau tidak memahami urgensi daripada sholat, maka dia males-malesan sholat. Orang malas sholat itu ada 3 macam. Yang pertama, ini kategorinya, mohon maaf ini kafir. Dia itu ihmal. Dia bukan ihmal itu meremehkan, cenderung dia nggak yakin sholat itu buat apa, nggak ada pentingnya. Itu ihmal, maka itu kategorinya kafir. Yang kedua, dia itu malas, maka kategorinya munafik.
Bukan kafir, tapi munafik. Yaitu pasalnya agak kejam-kejam begitu ya. Makanya mending sholat aja kita. Nah, gitu ya. Nah, di sini seorang laki-laki kalau tadi sudah memahamkan apa itu tabarruj kepada istri kita, yang kedua adalah pahamkan tentang kaifiatus sholat, tata cara sholat, bagaimana urgensinya sholat. Bagaimana kita dibahas kemarin, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hei kalian, kalau kalian sholat kalian betul, sungguhnya sholat itu mampu secara otomatis menghindarkan kita dari perbuatan fahsya dengan mungkar. Fahsya apa sudah kita bahas, mungkar juga sudah kita bahas. Maka kalau anak istri kita sudah kita fahamkan, enak itu. Maka apa? Sholat ya sudah, anak sudah balik gak usah nyuruh-nyuruh, karena Anda sudah menanamkan dari kecilnya anak kita itu agar supaya senantiasa sholat. Enak, sholat itu kebutuhan, bukan Allah yang butuh kita. Seandainya kita sewarga Kendedes ini nggak ada yang sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Jangankan seKendedes, seSingosari ini nggak ada yang sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Jangankan seKendedes, seMalang Raya, se-Indonesia Raya, sedunia nggak ada yang mau sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Kenapa kita sholat? Kita yang butuh. Orang kita diajak ketemuan bupati aja senengnya minta ampun, diajak ketemuan menteri seneng, diajak ketemuan presiden, wakil presiden aja seneng itu. Apalagi kita diajak ketemuan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka senang. Maka urgensi fadilah model begini terangkan dari kecil, maka itu bentuk tanggung jawab laki-laki. Wa aqimnas sholata wa atinaz zakah. Nah, ini ada ayat itu 3 ayat. Kata Ibnu Abbas, hunaka thalatha ayatun lam tuqbal illa biqorinatihi. Ada 3 ayat. Kalau dia pengamalannya itu tergantung dengan ayat yang lain. Kalau Anda melakukan satu, maka tidak sah. Maksudnya tidak balance. Apa yang pertama? Aqimus sholah wa atuz zakah. Mesti kalau ada perintah sholat, mesti dirikan sholat. Maknanya kalau jenengan sholat tapi tidak bayar zakat, ya zong kategorinya. Makanya pahamkan pentingnya zakat. Jangan-jangan Anda yang tidak paham zakat, sehingga apa? Bagaimana memahamkan? Tidak bisa dong. Nah, contoh zakat itu kan macamnya banyak. Ada zakat fitrah. Ini semua orang insya Allah melakukan, iya enggak? Setiap Ramadan. Jangan sampai keluar Ramadan, itu bukan zakat, jatuhnya sodako. Berapa? Ada yang bertambah 2,5 kilo, 2,75 atau 3 kilo, tidak masalah. Kalau saya manggil yang ngambil pendapat yang terbanyak 3 kilo. Apa sih bedanya setengah kilo doang gitu kan? Nah, ada zakat namanya zakat mal, zakat harta kita. Ada zakat tijarah, yaitu perdagangan kita. Ada zakat profesi kita. Sekarang itu kan profesi itu gajinya gede-gede. Ada namanya profesi palu gada, makelar begitu ya. Nah, zaman sekarang trading gitu ya. Nah, makelar dari luar negeri tapi gitu ya. Nah, ini juga ada zakatnya. Maka kalau saya dulu ya sudah, saya itu borong kanopi begitu ya. Saya setiap ada pendapatan kanopi saya tulis. Kalau sudah jika melebihi satu, yang pertama haul. Haul itu adalah dari start bisnis sampai akhir bisnis, bukan akhir bisnis, sampai kita lewati 1 tahun, maka itu 1 haul. Yang kedua nisab. Nisab itu berapa? Isrina dinar, yaitu 20 dinar. 20 dinar, 1 dinarnya setara dengan 4,525 gram emas. Berarti kalau anggaplah 4,5 juta begitu ya. Kalau kemarin 1,2 begitu. Berarti kalau 4,25 5 jutaan ya. 5 jutaan begitu. Nah, ini bagaimana kalau 20? 5 kali 20 berapa? 100 juta. Maka kalau pendapatan Anda di atas 100 juta setelah dikeluarkan operasional, maka wajib zakat. Loh, harus ini harus dipahamkan kepada anak dan istri kita. Tadi kita diperintahkan memahamkan tentang tabarruj. Yang kedua kita diperintahkan memahamkan tentang sholat. Yang ketiga kita diperintahkan untuk memahamkan apa? Itu zakat.